Selanjutnya kita akan berbicara mengenai jenis visualisasi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat slide ini, kita telah mengetahui bahwa ada klasifikasi visualisasi data sebagai berikut, ya, ada mulai dari perbandingan, ada time series, atau hubungan keseluruhan bagian, ada juga plotting relationship, ada juga pemetaan secara spasial gitu ya. Nah, yang pertama adalah comparing categories. Comparing categories ini artinya membandingkan nilai-nilai dari suatu variabel. Contohnya membandingkan jumlah mahasiswa untuk beberapa program studi. Ya, artinya jumlah mahasiswa ada di sumbu X, misalnya gitu ya, dan kemudian nama-nama program studi ada di sumbu Y. Atau juga pendapatan per kapita negara-negara di dunia. Jadi ada pendapatan per kapita di sumbu, misalnya di sumbu Y, kemudian ada list nama-nama negara di sumbu X. Nah, grafik yang dapat digunakan bisa vertikal atau horizontal dari bar chart atau kolom chart gitu ya, atau histogram, radial chart, dot plot, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat di mind maps yang tadi apa aja chart yang umumnya digunakan pada saat kita melakukan perbandingan ya. Ini contohnya yang pertama adalah bar chart atau grafik garis. Biasanya membuat chart ini keterangannya, jadi nanti biasakan agar keterangan aksisnya jelas dan besar, tidak seperti contoh ini. Tapi bar chart ini kita bisa melihat perbandingan nilai numerik pada kategori tertentu. Kemudian kita bisa menggunakan histogram. Bedanya dengan bar chart adalah pada histogram Anda memperhatikan frekuensi atau banyaknya data pada interval data Anda. Jadi kita memiliki interval-interval tertentu atau periode-periode tertentu pada data. Ya, setiap batang pada histogram merepresentasikan frekuensi untuk setiap intervalnya. Ada juga dot chart atau dot plot adalah chart di mana titik-titik data diplotkan ke atas skala sederhana. Mungkin bentuk sederhana dari stack plot. Ya. Dot plot merupakan alternatif pada bar chart untuk merepresentasikan nilai-nilai kuantitatif berasosiasi dengan variabel kategorikal. Ini contohnya ya. Kemudian bar chart ini merupakan bar chart yang diplot di atas sistem koordinat polar. Keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan batas maksimal pada suatu tampilan gambar yang proporsional. Namun problemnya adalah panjang batang dapat salah diinterpretasikan. Itu. Nah, kategori yang kedua adalah menampilkan perubahan terhadap waktu. Showing over times atau time series visualization. Artinya visualisasi menampilkan data dalam suatu periode waktu untuk menemukan tren atau perubahan terkait waktu. Biasanya chart yang digunakan ada line chart, area chart, histogram, dan lain-lain. Ini salah satunya adalah line chart. Kita menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data untuk menunjukkan perubahannya terkait waktu atau periode tertentu, ya, interval nilai waktu tertentu. Ada juga area chart seperti ini, jadi kita menggunakan wilayah di bawah garis, ya, seperti line chart untuk menyatakan data kuantitatif terkait waktu. Kemudian yang kedua bisa dengan stack area chart. Ini terdiri atas beberapa area chart yang bertumpuk satu di atas yang lain untuk menandakan kategori yang berbeda. Ya, jadi kita bisa lihat akumulasinya setelah kita men-stackkan, setelah kita menumpukan datanya. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah menampilkan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, whole path relationship. Hierarki artinya menampilkan bagaimana ranking atau urutan data atau objek di ranking. Whole path relationship menunjukkan proporsi bagian-bagian pada suatu variabel dari keseluruhannya. Nah, chart yang digunakan biasanya pie chart atau stack bar chart, tree maps paling umum. Berikut pie chart kalian tahu menunjukkan proporsi atau persentase dari kategori-kategori dalam suatu variabel. Jadi pasti dia 100% ya, full di sini. Atau ada juga stack bar chart menampilkan bagian-bagian dari total untuk suatu kategori dalam suatu bar atau batang. Bedanya yang di kiri ini dalam jumlah real, sedangkan yang di kanan dalam persentase. Jadi untuk menampilkan stack bar chart yang kanan akan lebih baik jika diikuti dengan informasi jumlah yang ada pada setiap jenis data. Kemudian tree map ini menunjukkan struktur hierarki dari nilai kuantitatif melalui ukuran area.
Tentunya di sini kalian harus memiliki jumlah semua data yang diperlukan. Data yang null akan memberikan representasi yang salah tentunya. Dan tahapan visualisasi ini harus biasanya melewati proses data cleansing. Yang keempat adalah plotting relationship, menunjukkan hubungan-hubungan antara data atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Ya, biasanya pakai scatter plot, bubble plot, heat map, shaded plot gitu ya. Nah, ini scatter plot terdiri dari titik-titik nilai yang dipetakan di atas koordinat X dan Y yang merepresentasikan nilai dari dua variabel. Dapat digunakan untuk menunjukkan korelasi antara kedua variabel. Tetapi scatter plot juga bisa dilakukan untuk satu variabel tapi berbeda jenis. Misalnya scatter plot untuk variabel temperatur, tapi yang satu temperatur dari observasi dan yang satu lagi temperatur dari hasil model. Nah, kita bisa membandingkan tuh gimana korelasinya. Nah, biasanya pada saat kita membandingkan scatter plot yang seperti itu pada satu variabel, diharapkan besaran sumbu X dan sumbu Y-nya itu sama panjang. Dan ukurannya juga size-nya sama. Misalnya di sini di X 10, di Y-nya juga 10. Supaya kita bisa melihat hubungan 1:1 pada satu variabel tertentu yang dengan dua jenis berbeda. Ya, misalnya ngebandingin yang tadi, observasi dan juga hasil model. Kemudian ada plotting relationship dengan bubble plot. Ini adalah grafik multivariabel yang memplot nilai-nilai kuantitatif dalam bentuk lingkaran yang berbeda luasnya. Jadi masing-masing data selain menunjukkan posisi, dia juga menunjukkan berapa banyak frekuensi yang ada. Yang selanjutnya adalah heat map. Heat map digunakan untuk memvisualisasikan data melalui berbagai variasi warna. Dalam bentuk tabular, heat map dapat digunakan untuk memetakan data dari dua variabel atau lebih. Kita juga biasa menggunakan heat map ini dalam berbagai teknik, misalnya dengan shaded atau smoothing gitu ya. Yang jelas plotting dua dimensi sering biasanya kita menggunakan ini ya pada ilmu kebumian. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Terima kasih.